Bagaimana kita mengecek materi pembelajaran yang katanya di Inggris sudah banyak. Menu bawah Bapak Ibu sama dengan yang tidak menggunakan login ya, tidak masuk ke sistem. Ada video, ada kelas, ada program, ada publisher-publisher yaitu guru-guru, dosen, konten kreator, dan siapapun yang ingin berbagi di Indis. Ini banyak sekali. Kalau yang blank ini, profil bawaan adalah profil yang memang kita buat tanpa mengupdate profil image-nya, seperti itu. Juga kita bisa lihat entity, yaitu lembaga-lembaga yang ada, yang sudah didaftarkan atau sudah dibuat di Indis. Nah, entity ini kan ada banyak nih, ada sekolah-sekolah gitu kan, sudah mulai terisi entity-entity yang ada di Indis, yaitu lembaga-lembaga yang memang mempunyai digital learning school sendiri di Indonesia Digital School atau Indis Platform seperti ini. Jadi sudah banyak yang bergabung dengan kami yang membuat Indonesia Digital School yang menjadikan Indis sebagai media pembelajaran mereka seperti itu. Nah, ini adalah tanpa entity. Jadi bisa akses semua video, kelas, program, publisher dari seluruh pengguna, seluruh publisher yang ada di Indis. Bagaimana cara kita membuat entitas sendiri, sebuah lembaga pendidikan sendiri? Bapak Ibu, di sebelah kanan di sini, lalu kita bisa klik untuk membuka namanya publisher page. Publisher page ini tempat atau halaman untuk kita bekerja, baik itu mengupload video, membuat kelas, membuat program, juga termasuk membuat entity dan institusi. Entity dan institusi kita kosong, belum ada isinya. Jadi isinya masih kosong dan kita sekarang akan membuat wadahnya dulu, yaitu lembaga pendidikannya di entity, kemudian kelompok-kelompok penggunanya, kelompok mahasiswa, guru, dosen, itu kita masukkan sebagai institusi. Setelah itu nanti baru kita mengisi kontennya, video, kelas, dan program. Nah, Bapak Ibu, mari kita membuat entity. Entity adalah organisasi pembelajaran milik Bapak Ibu sendiri yang tertinggi, artinya itu nama sekolahnya, nama universitasnya, nama perusahaannya, dan seterusnya. Kita klik add entity di sini, kemudian saya tuliskan namanya. Itu Sekolah Dasar Negeri 1 Chandrajaya. Saya pakai ini terus karena banner yang sudah saya siapkan sekolah ini. Jangan lupa deskripsinya, tidak mandatori, tapi ini bisa menjelaskan sekolah kita itu sekolah apa ya, misalkan lokasinya, pembelajarannya, konsepnya, dan sebagainya, sampai 2.500 karakter. Saya kopikan saja sekarang supaya cepat. Saya kembali lagi ke atas, saya isi entity type-nya apa, yaitu misalkan sekolah, address-nya di mana, contoh saja, kemudian country-nya. Ini juga untuk mengsegmentasi nanti konten-konten yang kami buat, yang kami arahkan. Jadi kalau entity-nya Prancis, yang mungkin nanti ada orang-orang Prancis, publisher Prancis yang akan kita push untuk bisa mengkonsumsi. Yang pertama adalah yang ada di daftar mereka dari orang-orang Prancis juga, dan seterusnya. Kemudian provinsinya, misalkan Indonesia, saya buat sekolah di Jawa Barat, Bapak Ibu, di Kabupaten Majalengka. Kemudian websitenya jika ada, contoh seperti ini, nomor teleponnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini tidak mandatori, jadi kita tidak isi semua, tapi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu silahkan diisi supaya memudahkan orang mengkontak juga. Pastikan aktif tercentang di sini. Kalau inaktif tetap terbuat atau tercreate tapi tidak bisa dilihat orang. Kemudian yang penting di sini akses entity tanpa kode. Jadi kalau orang masuk ke Sekolah Dasar Negeri 1 Chandrajaya, kita akan lihat nanti, tidak harus menggunakan kode, tapi sebaiknya menggunakan kode sehingga tidak sembarangan orang masuk. Walaupun orang itu tidak bisa search entity ini kalau kita tidak tambahkan di sisi usernya ataupun sebagai guru publishernya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kodenya bawaannya ada dari sistem, saya akan ubah saja supaya mudah diingat seperti ini.
Chandra Jaya. Saya pakai 5 karakter. Kami gunakan 5 karakter, supaya tidak menyulitkan. Karena ini bukan password. Ini adalah kode untuk masuk ke dalam entity kita. Kemudian logonya, thumbnailnya, jangan lupa thumbnailnya bisa kita isi. Kalau tidak diisi, akan pakai thumbnail bawaan. Kemudian saya belum punya banner tadi. Bannernya saya bisa replace dengan banner sendiri. Kalau tadi pada saat awal saya buat akun, edit profile, itu bannernya adalah banner personal sosial media saya. Tapi sekarang adalah saya buat banner untuk sekolah. Seperti ini. Bapak Ibu bisa buat, ukurannya sudah disampaikan di sana. Kemudian sudah, saya tinggal save saja. Maka entity saya sudah terbentuk. Entity saya sudah masuk ke dalam sistem, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Chandra Jaya. Kita buktikan, masuk ke dalam. Misalkan saya, kan tadi personal aksesnya, belum milih entity. Sekarang saya sign out sebagai guru ya. Saya sign in, kemudian masuk sebagai guru kelas. Saya klik entity, saya continue, saya sudah bisa pilih entity di sini. Kalau tanpa kode nggak bisa, karena kita bilang pakai kode. Maka kodenya tadi yang saya masukkan adalah ini. Jadi, gimana kalau orang nyelonong masuk? Nggak bakalan nyelonong Bapak Ibu kalau dia bukan guru yang kita masukkan sebagai yang punya akses, atau murid yang tidak kita masukkan sebagai user dari entity kita. Jadi, di sini kalaupun bisa tidak akan dapat gitu. Seperti itu. Jadi nggak pakai kode pun sebetulnya aman, tapi lebih baik Bapak Ibu menggunakan kode. Dan kode ini bisa diubah-ubah seperti itu. Saya continue. Nah, tetap saya masuk ke halaman sosial media saya dulu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat masuk ke menu video kelas, ini bannernya sudah berubah, bukan banner profile sosial media saya. Dan publishernya atau gurunya baru satu, yaitu tadi saya yang buat entity ini. Tapi kalau belum ada konten, ya kita belum mengisi konten. Bahkan menu-menunya pun, institusinya pun belum terbuat di sini. Nah, sekarang kita sudah dalam entity, kita akan membuat kelompok-kelompok orangnya. Kalau di SD mungkin ada kelas 1, 2, 3, kelompok eskul. Di SMP mungkin berbeda lagi, di perkuliahan berbeda lagi, di perusahaan berbeda lagi. Caranya tetap kalau kita ingin bekerja untuk mengupdate sistem, untuk membuat kelas, video, entity, mengupload video, selalu ingat 3 titik di atas, kemudian open publisher page di sini. Nah, ini entity-nya sudah kita buat tadi, tapi kita belum punya institusi. Sekali lagi, institusi adalah pengelompokan orang, bisa jadi tingkatan, program studi dan sebagainya. Nah, saya akan buat di sini berdasarkan kelas saja karena SD. Saya masukin kelas 1. Nah, Bapak Ibu, biar cepat, saya akan buat nanti 6 kelas dan 1 program eskul, tapi ya akan saya jelaskan detail di bagian ini saja. Alamatnya, negaranya, provinsinya, kotanya kita isi, tidak mandatori. Websitenya, jumlah partisipan. Nah, kalau kita ingin membatasi kuota di kelas, maka kita masukkan 40. Jadi, user hanya maksimum 40 di kelas ini. Saya juga bisa masukkan logonya di sini. Misalkan ini kelas 1, maka saya masukkan logo kelas 1, SD 1. Kemudian deskripsinya saya tulis di sini. Kelas 1 SDN 1 Chandra Jaya. Saya akan kopikan nanti ke deskripsi dari kelas yang lain. Bapak Ibu harus diperhatikan di sini. Ini isian biasa ya, nama kelasnya, deskripsinya, thumbnailnya. Yang penting di sini adalah yang lebih penting sehingga tampilan kelas ini akan muncul di entity kita di Sekolah Dasar Negeri Chandra Jaya, itu adalah include on menu. Jadi akan jadi menu di entity yang akan kita akses nantinya. Kalau tidak dicentang, tidak akan muncul. Bisa nggak bikin institusi banyak sekali? Bisa, tapi tidak harus dimunculkan di menu digital platform tersebut. Contohnya adalah kita bagi kelas perangkatan. Kelas 1 angkatan 2020. Sampai dengan nanti 2025, tapi yang akan dimunculkan hanya angkatan terakhir saja, seperti itu. Nanti kita bisa kelompokkan grup ini dengan menampilkannya di entity kita, asal dicentang include on menunya. Nah, jadi nanti entity-nya mana? Ya, kelas yang saya buat akan ada di entity yang saya pilih di sini, Sekolah Dasar Negeri 1 Chandra Jaya. Kalau Bapak Ibu mengajar di 2 sekolah, 3 tempat kursus, maka harusnya Bapak Ibu punya 5 di sini. Kalau Bapak Ibu punya 5,
maka Bapak Ibu bisa membuat grup atau kelompok, bahkan mengupload video sekaligus untuk 5 sekolah tersebut. Jadi dua sekolah, 3 tempat kursus. Jadi satu materi bisa Bapak Ibu gunakan di mana-mana. Nah, karena saya baru punya satu entity, yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Candajaya, maka saya hanya bisa mengakses satu sekolah saja. Jadi saya membuat satu kelompok atau wadah untuk menampung orang, user-usernya nanti, yaitu murid-muridnya, misalkan namanya kelas 1. Saya akan membuat yang lainnya. Saya save di sini. Saya akan membuat 6 yang lainnya. Jadi cepat saja. Kelas 2, yang lainnya tidak mandatory, saya skip. Ini saya kuotanya 40. Include on menu, saya masuk di sini kelas 2. Logonya supaya menarik dan orang mengenalinya, saya membuatnya seperti ini. Kemudian jangan lupa entity-nya masuk, karena ini bagian dari Sekolah Dasar Negeri Candajaya. Saya pilih, kemudian saya save. Saya buat terus kelas berikutnya. Itu kelas 3, kemudian kuotanya mungkin ini lebih banyak, 45, include on menu, kemudian thumbnailnya saya sudah siapkan untuk kelas 3, kemudian deskripsinya saya buat ini kelas 3 SD Negeri 1. Jangan lupa entity Bapak Ibu masukkan di sini. Saya akan buat kelas berikutnya, yaitu add institusi untuk kelas 4. Kemudian kuotanya mungkin saya lebih sedikit, 30. Jumlah siswa yang bisa ditambahkan di kelompok ini. Kemudian thumbnailnya saya pilih untuk kelas 4. Jadi sambil Bapak Ibu mungkin oh ternyata kita bisa mengelompokkan, dan tidak harus kelas ya Bapak Ibu. Lembaga pendidikan, training di luar, mungkin bisa menggunakan istilah lain untuk mengelompokkan orang ini. Jadi bisa sebanyak mungkin kita buat. Masuk nanti kalau kita membuat grup-grup orang tua, siswa, kemudian guru juga kita bisa buat. Kelas 5, mungkin saya kasih 20 kuotanya, kemudian include di sini, kemudian saya buat thumbnailnya untuk kelas 5. Thumbnail nanti bisa disiapkan, bisa agar lebih menarik. Saya masukkan entity-nya, jangan lupa supaya tampil di sebagai menu di entity tersebut. Saya buat kelas yang terakhir, yaitu kelas 6. Include on menu, 40. Kemudian saya masukkan thumbnail kelas 6. Entity-nya saya masukkan di entity Sekolah Dasar Negeri 1 Candajaya. Kemudian saya save. Terakhir saya juga bisa membuat yang non kelas, misalkan eskul mengaji, seperti itu. Mungkin ini lebih banyak kuotanya karena gabungan dari beberapa kelas. Kemudian saya include on menu, jangan lupa, dan saya ambil thumbnailnya supaya orang bisa memahami dan mengenali ini adalah entity apa. Yang masukkan di entity, add di sekolah ini. Maka saya sudah punya 7 institusi Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan satu lagi eskul mengaji berdasarkan kelas. Jadi ini bisa bermacam-macam. Nah, untuk mengeceknya gimana, bahwa ini sudah masuk entity atau belum, kita masuk lagi ke sosial media page kita, karena siswa pun ketika masuk pasti ke halaman sosial media mereka. Nah, jadi ketika masuk ke video, sekarang kita sudah punya, ada kelas 2, kelas 6, kelas 1, kelas 3, 4, 5 eskul mengaji. Kelas juga gitu, kelas itu pengelompokan tadi, menstrukturkan video-video ya. Ada 2, 6, 1, 3, 4, 5. Program juga begitu, publisher juga atau guru juga gitu. Ada guru kelas 2 ya kelas 2, kelas 6 ya kelas 6, kelas 1, kelas 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, gimana mengurutkan ini supaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir ada eskul mengaji? Selalu kita harus kembali ke klik di sini, yaitu open publisher page. Kalau tidak mengurut menunya, institusinya di entity, maka kita masuk ke entity, kita urutkan. Saya mau urutannya, ini terserah ya, kalau bukan merupakan urutan dalam bilangan yang bertingkat, mungkin Bapak Ibu bisa urutkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi di sini urutan caranya. Saya mau kelas 1 duluan,
2, kemudian kelas 3. Setelah kelas 3, kemudian kelas 4. Setelah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan terakhir adalah eskul mengaji. Ketika saya save dan saya kembali lagi ke halaman sosial media saya klik videonya, itu sudah mengurut menunya. Bisa 20 bisa 100 bisa, tapi kalau 100 kan tidak bagus. Ke bawah itu menunya numpuk sekali, makanya ada yang jadi pengelompokan user yang sekarang sedang mengambil kelasnya, mengambil sekolahnya atau aktif, mungkin bisa dimunculkan di sini. Institusi-institusi lain tidak harus dimunculkan di menu. Seperti itu, jadi lebih rapi. Jadi ini adalah pengelompokan orang, tadi entity, yang kedua institusi. Nah, setelah ini kita akan mengupload kontennya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai entity institusi, baru pengelompokan orang, belum punya konten. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik di sini, open publisher page. Selalu ke sini Bapak Ibu ya. Yang pertama saya akan mengupload video dari lokal. Jadi saya punya videonya di komputer saya, formatnya MP4, MP4. Masih kosong video saya akan mengupload video yang pertama. Jadi tadi adalah membuat kontainer atau wadah sekolah digitalnya, sekarang mengisi kontennya. Karena material utamanya adalah video, maka saya isi videonya dulu. Seperti itu. Karena membuat kelas pun harus ada minimal 1 video. Misalkan Pak, gimana bisa nggak saya buat sekolah, kelas itu kan, kontennya itu semuanya bacaan, bisa saya upload? Bisa, tapi ada satu syarat video. Ya Bapak Ibu ngambil video dari mana lah gitu. Syaratnya 1 video. Sisanya nanti 20 bacaan semua ya terserah. Tulisnya bisa dibuat, assignment-nya bisa dibuat, tapi minimal harus ada video. Misalkan video perkenalan Bapak Ibu, misalkan pakai handphone dibuat, karena harus ada videonya, kelas itu minimal 1. Nah, ini adalah video aggregator platform, di mana bisa dipergunakan untuk video based learning, jadi video konten utamanya. Kita buat saja, misalkan di sini adalah dunia hewan, part 1, bagian 1 contohnya seperti itu ya, atau dunia hewan aja. Saya kopikan saja di deskripsi, walaupun Bapak Ibu bisa membuat deskripsinya lebih banyak ya di sini, bisa 2.500 karakter. Ini adalah kategori, ini adalah subkategori elementary school atau SD ya, sekolah dasar. Kemudian level of skill-nya beginner, viewing access-nya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit viewing access ini. Bapak Ibu, kalau kita buat private, maka video kita tidak bisa muncul di siapapun. Bagaimana caranya supaya bisa diikuti orang lain? Nanti pada saat edit, kita tambahkan usernya, penggunanya siapa, sehingga hanya muncul di pengguna itu, di siswa tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu buat public, maka ada 2 pilihan di bawahnya. Public ini berarti bisa diakses orang tanpa login. Tapi video ini Bapak bisa atau Ibu bisa buat eksklusif, hanya Ibu saja yang boleh, atau Bapak aja yang boleh membuat kelas dari video ini, atau Bapak dan Ibu open ke orang lain. Saya kasih ke orang lain deh. Boleh orang lain membuat kelas berdasarkan video saya. Mungkin karena Bapak Ibu mendapatkan videonya juga dengan gratis, sehingga orang lain bisa menggunakan video Bapak Ibu untuk membuat kelas-kelas mereka. Jadi nanti bisa dipilih apakah publisher exclusive license hanya Bapak Ibu saja bisa menggunakan video ini untuk membuat kelas sendiri, atau bisa digunakan oleh orang lain, guru lain, dosen lain untuk membuat kelas-kelas mereka. Nah, kemudian all gender, semua gender yang bisa melihatnya, kemudian all ages ini untuk rekomendasi sebetulnya. Nah, kemudian ada di sini unlisted. Unlisted itu tadi sama seperti publisher atau guru. Saya buat account unlisted sehingga tidak bisa terlihat oleh orang lain. Kalau di sini berarti by default tidak akan muncul sebagai daftar dari video yang ada di pengguna lain. Active period, kalau Bapak Ibu mau video ini hanya bisa di play dengan periode tertentu, maka tinggal diisi ininya, misalkan dari tanggal ini sampai tanggal ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kalau punya konten banyak, Bapak Ibu bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester atau 2 semester atau bahkan setahun penuh. Cuma nanti aktifnya tidak semua. Kadang gini, kalau anak yang rajin ketika kita upload semua videonya, dia tonton semua videonya, habis bahannya di minggu pertama kan. Kelasnya juga diikutin semua gitu. Tapi kita mau anak-anak itu continue dalam kecepatan yang sama. Maka kita buat video pertama hanya aktif di minggu pertama, video kedua minggu kedua, begitu juga dengan kelas. Kelas pertama hanya aktif di bulan Juli, Agustus, September, video-videonya diaktifkan per minggu, sehingga kita
publish semua, tapi mereka tidak bisa mengikuti, hanya mengikuti sesuai dengan durasinya. Ini mungkin salah satu hal yang bisa menjadi kelebihan dari Indis ya dibandingin dengan platform yang lain, termasuk Google Classroom sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu, saya akan buat saja yang aktif periodenya tidak dicentang. Videonya saya akan pilih yang lokal, seperti itu. Nah ini karena terlalu lama saya jelaskan, mungkin saya akan sesinya untuk upload video udah habis, saya akan add video lagi. Saya akan buat seperti tadi sama. Jadi harusnya pada saat upload video kan cepat gitu ya. Jadi sesinya tidak terlalu membebani sistem. Jadi kita set. Jadi, tadi kan saya sambil menjelaskan public, kemudian gender, kemudian all ages di sini, lokal video. Berarti apa? Berarti saya punya video lokal sendiri. Saya upload di sini. Kemudian saya pilih video yang sudah saya siapkan. Nah, di sini salah satu videonya adalah mengenai dunia hewan sahabatku. Contohnya saya upload di sini. Ketika kita sudah mengupload Bapak Ibu, maka ini akan jadi video pertama kita yang disimpan di server kami, di server Indis. Dan videonya dari lokal komputer Bapak Ibu, dari handphone Bapak Ibu. Nah katanya bisa extend view dari YouTube, bagaimana? Bapak Ibu tinggal lari ke YouTube. Sini. youtube.com. Dari handphone juga bisa. youtube.com. Mungkin saya akan cari di sini nama videonya, contohnya adalah kalau Bapak Ibu search ya, banyak sekali para guru atau pegiat pendidikan yang sudah mengupload videonya di YouTube. Seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan sebetulnya. Jadi itu kenapa saya sebut sebagai YouTube ini boleh dibilang semacam harta karun ya, atau tempat harta karun untuk pendidikan. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Sebetulnya yang kita butuhkan di sini tidak harus play, tidak harus download juga. Jadi kita cukup mengcopy linknya, yang ada watch-nya Bapak Ibu ya. Karena begitu pertama kali load itu baru YouTube, masih searching aja belum berpindah. Nah ini yang ada watch-nya. Saya kopikan di sini. Saya cukup URL-nya saja. Saya kembali lagi ke Indis. Yang ini udah login. Nah, saya add video. Misalkan dunia hewan, ciri khas ya, ciri khas hewan. Ini saya samakan saja dengan detailnya. Kemudian sama kategorinya, saya set education, ini elementary school, kemudian level of skill-nya, ini aksesnya, mau view, mau subscriber, mau public, saya set subscriber. Nah, subscriber ini ada dua. Yang pertama ayat 3. Pertama manual, artinya kalau muridnya atau orangnya subscribe, maka kita harus approve dulu sebagai pemilik video ini. Begitu juga dari kelas dan program. Kalau dikasih code, maka mereka memasukkan kode ini atau kode yang spesifik, saya ganti, maka mereka bisa nonton. Kalau benar ya kodenya. Tapi otomatis ini ketika mereka subscribe tanpa harus masukkan kode atau approval, akan otomatis bisa menonton video ini. Seperti itu. Jadi itu rules of the game-nya untuk viewing akses ini Bapak Ibu. Nah saya pilih aja seperti ini. Jangan lupa centangnya adalah YouTube. Saya kopikan URL tadi. Ketika saya save, maka video tersebut sudah menjadi video saya di Indis tapi. Videonya di YouTube-nya tetap milik orang itu, tetap milik yang upload. Tapi kita bisa membuat video ini menjadi konten saya nanti di Indis, karena kita extend view-nya. Kalau ada orang, mereka uncentang nanti, boleh di embed atau boleh di play di website lainnya gimana ya, nggak apa-apa. Kerugian sebetulnya untuk mereka. Karena ketika kita play di Indis, maka jumlah view-nya akan tetap tambah di YouTube-nya, durasi jamnya, jam nonton dari video ini juga akan bertambah ke channel mereka. Itulah yang mereka dapatkan sebetulnya dari YouTube. Sehingga rugi sebetulnya kalau tidak boleh di-extend. Oleh karena itu YouTube mengizinkan untuk extend view-nya di website lain termasuk di Indis. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lama dong saya buat videonya gitu, satu-satu copy paste. Harus masuk ke sini, searching lagi dan sebagainya. Kami menyediakan fasilitas di mana Bapak Ibu bisa searching dari dalam Indis. Yaitu di sini ada namanya search content. Yang warna merah ini mungkin Bapak Ibu bisa terlihat di sini di menu search content. Saya masukkan saja di sini. Saya search misalkan
buat materi kelas 6 IPA. Saya tinggal search saja, maka itu sama dengan searching yang kita lakukan di YouTube. Bedanya adalah filtering kami sudah memfilter yang memang kurang lebih yang aneh-aneh gitu. Tidak muncul. Walaupun misalkan sampai level tertentu kita yang filter untuk konsumsi anak kita yang mana seperti itu. Nah, di sini banyak video. Kalau kita mau secara massal membuat video dari YouTube, searching di search content tadi, kita bisa masukkan video-video ini untuk di extend view. Jadi contohnya saya akan masukkan, nah ini kelas rangkaian listrik, IPA juga kelas 6, penyesuaian diri makhluk hidup, kemudian saya juga nanti akan terkait dengan tumbuhan, tata surya, kemudian ada ciri khusus hewan lain, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau sudah pernah dimasukkan di YouTube, tidak akan bisa kita masukkan lagi, karena kami sudah disable, berdasarkan tadi identifikasi user dan URL yang sama. Saya tinggal klik add selected videos di sini, judulnya otomatis dibawa dari YouTube sebagai judul awal ya, walaupun kita bisa ganti nantinya. Kategorinya kita sesuaikan, education sama kan dengan yang tadi contohnya, elementary school, level skillnya beginner, viewing aksesnya saya buat public, dan saya buat public right license. Orang lain boleh pakai kok, orang saya juga dapat dari YouTube kan, kita berbagi gitu seperti itu. Sehingga orang lain tidak perlu mikir lagi, create lagi seperti itu, karena spiritnya adalah kita bisa berbagi di YouTube di sini. Kemudian gendernya kita pilih, usia yang akan mengkonsumsinya kira-kira kita pilih seperti apa, tinggal kita save saja dan kita punya tambahan video dari YouTube sesuai dengan yang kita klik. Maksimum 10 setiap kali kita create video Pak ya. Jadi kita punya berapa video tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu dari saya upload manual, satu lagi saya buat manual dari YouTube, dan 5 yang lainnya saya upload secara massal ya. Kalau kita cari misalkan ciri khas hewan gitu ya. Di sini, ini edit, cancel. Saya masuk ke search content di sini. Misalkan ciri khas hewan. Maka video yang sudah pernah kita ambil dari YouTube akan disable buttonnya. Jadi tidak duplikat lah. Karena kalau terlalu banyak juga jadi sampah ya. Ambil saja video yang memang kita butuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu, walaupun kita extend view dari YouTube, kita tidak download dan tidak upload ulang di sini. Sehingga bagi Anda yang sudah berpenghasilan dari YouTube, ya tidak usah upload 2 kali. Atau kalau punya orang lain yang diperbolehkan untuk view di website lain termasuk di Indis, kita tidak melakukannya secara ilegal, yaitu download, upload, karena secara teknis di YouTube sendiri tidak diperbolehkan untuk download ke lokal video MP4-nya, seperti itu. Jadi yang diperbolehkan itu download, tapi aksesnya tetap melalui YouTube. Bapak Ibu, itu cara membuat video.